Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Kasep dan Pak Surya. Di sini saya akan melakukan simulasi percobaan untuk praktikum sensor aktuator modul ke-7 mengenai sensor induktif. Ini rangkaian percobaan pertama. Jadi di sini ada jarak sensor dengan objek yang akan dibentuk, yang akan dideteksi. Ini persamaan sensornya dan ini arusnya. Untuk persamaan sensornya bisa didapat dari sini. Jadi ini datasheet untuk sensornya. Sensor yang dipakai adalah sensor induktif proximity to XS1 dengan output analog 4-20 mA. Kemudian untuk sensing distance-nya itu 10 mm. Dengan nilai operasinya itu di 1-10 mm. Kemudian di persamaan ini tidak ada, di datasheet ini maksud saya tidak ada persamaan secara gamblangnya gitu. Yang ada hanyalah nilai kurva outputnya. Sehingga persamaannya saya coba ambil dari kurva ini. Dari kurva ini bisa dilihat ketika dia jaraknya 10 mili, outputnya adalah 20 ampere. Kemudian ketika 9 di sekitar 18 ampere dan seterusnya. Nilai data ini kemudian saya jadikan persamaan dan didapatkan persamaannya adalah seperti berikut, yaitu Y sama dengan 1,6481X ditambah 2,6299. Karena kemudian jika hanya menggunakan persamaan sini aja harusnya, maka ketika jaraknya lebih dari 10 mm nilainya bisa aja lebih, nilai outputnya bisa lebih dari 20 mA. Jadi dengan jika hanya dengan mengandalkan persamaan ini, ketika jarak lebih dari 10 dia bisa aja tetap melakukan pengukuran gitu, padahal kan dari datasheet dia daerah operasinya hanya dari 1 sampai dari 0 sampai 10 mm. 1-10 mm dengan nilai outputnya adalah 4-20 mA. Karena itu di sini saya sedikit koreksi. Jadi ketika saya lihat dulu, ketika nilainya kurang dari 10 maka gunakan persamaan, tapi ketika nilainya salah atau lebih dari 10 maka nilai outputnya hanya 20 saja. Seperti itu. Sehingga jika dicoba akan seperti ini. Ketika 0 nilai harusnya 4, 1 4,2, 2 5,9, 7,5, 4 9,2, 5 10,8, 6 12,5, 7 14,1, 8 15,8, 9 14,46, 10 19,19, 11 itu 20, 12 dan seterusnya itu 20. Seperti itu. Jadi sensor induktif itu bekerja dengan menggunakan prinsip arus induktif Faraday. Jadi ketika ada logam, jadi sensornya itu, jadi ketika ada logam yang terdeteksi, objek yang terdeteksi di daerah operasinya, objek itu akan menimbulkan arus induktif Faraday di dalam loop yang ada di dalam sensornya, sehingga arus yang ada di sensor menjadi terganggu gitu. Ketika tidak ada gangguan, arus maksimumnya dia akan menghasilkan output 20 mA. Tapi jika ada gangguan, maka outputnya akan lebih kecil gitu. Bisa dilihat dari kembali ke datasheet ini. Jadi jika tidak ada gangguan dia 20 mA, tapi kalau ada gangguan maka harus outputnya akan jadi semakin kecil. Seperti itu. Kemudian hasil tadi dimasukkan ke tabel hasil pengamatan dan dapat tabel berikut. Cobaan selanjutnya adalah menggunakan sensor induktif untuk mengukur kecepatan motor. Di sini saya menggunakan sensor induktif seperti berikut. Namun sayangnya
Pada percobaan ini diminta data yang dari nilai 2, 4, 7, dan 10. Karena itu di percobaan, sedangkan di sini nilai maksimumnya itu hanya 2 volt. Ke maksimum itu hanya 2 volt, sehingga tidak bisa untuk melakukan pengukuran dari 2, 4, 7, dan 10. Oleh karena itu, di sini saya ubah sedikit, jadi sensornya ini saya untuk simulasi saya ganti menjadi seperti ini. Sehingga untuk ini adalah praktikum. Jadi jika nilai 2, maka kecepatannya adalah, kita lihat, di sekitar, jadi untuk 2 volt nilainya adalah sekitar 85-an di sini. Jadi untuk RPM 85, untuk revolusinya 1,41, dan seterusnya untuk nilai-nilai lainnya. Jadi gimana sih cara sensor induktif mengukur kecepatan motor? Jadi sebenarnya motornya itu dihubungkan ke dalam suatu disk itu atau piringan, di mana piringannya berbentuk seperti berikut. Jadi ada bagian piringannya yang agak menjorong ke dalam, ini sensornya, ini piringannya. Jadi ketika bagian yang menjorong tepat berada di atas sensor, maka sesuai dengan nilai output ini, ketika jaraknya jauh, maka arusnya akan besar gitu, sehingga ketika jaraknya dekat, arusnya kecil. Nah, ketika yang tepat di atas sensor adalah jorok, bagian yang menjorong ke dalam, maka arusnya akan besar. Tapi ketika di bagian yang lainnya nih, dia arusnya akan kecil. Nah, kita bisa tahu bahwa motor sudah melakukan satu putaran itu dilihat dari nilai output arusnya. Jadi satu putaran penuh akan dapat diketahui dari nilai arus tinggi, kemudian dia berputar kan rendah tuh, arusnya rendah 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 rendah, pas kembali lagi tuh arusnya akan tinggi kembali gitu. Jadi satu putaran itu sama dengan dari arus tinggi ke arus tinggi lagi. Nah, banyaknya arus tinggi ke arus tinggi ini nanti akan dihitung dalam 1 detik, sehingga nanti kita bisa mengetahui nilai putaran per detiknya. Seperti itu. Kurang lebih sekian presentasi dari saya mengenai sensor induktif. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.